Jadi kalau targetnya 30.000 per hari, bayangkan ya, beliau sekarang sudah punya penghasilan 1,2 juta per hari dan kehidupannya lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'ahu hudah, amma ba'du. Sahabat-sahabat Kang Sirot semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu, berlimpah rezeki, dan Allah mudahkan setiap urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Dan saya doakan teman-teman yang sedang berikhtiar melalui jalur sholawat, semoga hajat-hajatnya lekas Allah kabulkan, hutang-hutangnya Allah lunaskan, dan teman-teman tetap istiqomah ya, dan yakin bahwa sholawat itu akan mengantarkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min du'ain illa bainahu wa bainallahi hijab." Tidak ada satupun doa melainkan antara doa dengan Allah itu ada hijab. Hatta yusolliya 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ia membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, sholawat ini akan mengantarkan doa kita kepada Allah. Hijab itu akan terbakar dengan sholawat. Jadi teman-teman tetap istiqomah, terus saja bersholawat. Dan teman-teman, saya pesan jangan banyak mengeluh, karena tidak ada gunanya. Justru dengan mengeluh, itu akan mendatangkan kesedihan-kesedihan, masalah-masalah, kesulitan-kesulitan yang baru. Ya, karena begini, alam semesta itu bukan mendengar doa yang diucapkan, akan tetapi alam semesta itu mendengar apa yang kita rasakan, ya, mendengar apa yang kita rasakan. Jadi teman-teman, tolong ketika melalui jalur sholawat, ya, berikhtiar melalui jalur sholawat, jangan banyak mengeluh. Nah, kemudian teman-teman yang kedua, circle-nya ya, komunitasnya, teman-temannya itu harus sama satu frekuensi, harus saling support, saling mendukung. Carilah teman-teman yang satu frekuensi dengan kita dalam hal ibadahnya, dalam hal menjemput jarur langitnya. Agar apa? Agar kita ini termotivasi kembali. Seperti contoh di grup saya ya teman-teman, di grup WhatsApp itu ada forum silaturahminya ya, khusus para subscribernya Kang Sirot. Sebagai teman-teman yang ingin masuk juga ya silahkan ya, gratis kok, nggak bayar. Nah di sana teman-teman, saya Masya Allah ya, saya belajar dari salah satu anggota grup yang di forum silaturahmi itu ya. Namanya saya tidak akan sebutkan karena beliau keberatan untuk disebutkan namanya, tetapi teman-teman ambil cerita dan kisahnya dari sosok beliau ini, karena menurut saya ya sangat menginspirasi sekali dan sangat menyentuh sekali. Dan ini justru malah saya belajar dari beliau ya, karena tidak semua orang bisa seperti beliau ya, tidak semua orang ya, tidak semua orang. Kadangkala kita ini masalahnya sedikit ya, kemudian mengeluhnya luar biasa. Kemudian ada lagi yang merasa masalahnya itu paling gede gitu, padahal ada yang lebih besar ya teman-teman. Jadi urusan dunia itu melihatnya ke bawah, bukan ke atas. Tetapi kalau urusan ibadah, melihat ke atas, ke yang lebih bagus. Nah diantaranya adalah ke Bapak ini ya, saya belajar dari beliau. Karena apa ya, urusan ketaatan kepada Allah, kemudian urusan keyakinan kepada Allah, justru kita harus melihat kepada orang yang paling tinggi di atas kita. Nah saya belajar dari beliau. Kita bacakan ya, kita bacakan, saya bacakan, dan kita dengarkan, agar kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajarannya. Saya mau sedikit cerita, ini bukan pamer atau mengeluh, tapi agar teman-teman bersyukur dengan keadaan teman-teman sekarang. Bulan Agustus kemarin,
Nah, 2024 ya. Saya keluar dari rumah sambil tunggu sidang cerai, hanya bawa motor Beat tua, tanpa surat, tanpa bensin, dan bensinnya sudah berkedip. Tidak 1 rupiah pun saya punya. Saya ke masjid biasa yang saya sholat ya, di salah satu masjid dan di salah satu kota di Jabodetabek. Saya tidur di sana 12 hari. Saya tidak mau hubungi teman atau kerabat. Maklum saya lama jadi orang enak. Walaupun harta habis, gengsi belum habis. Saya 3 hari hanya minum air putih. Makan pas hari Jumat ada makan gratis. Masya Allah ya. Setiap hari saya hanya ibadah dan sholawat. Tidak tahu tujuan kemana. Doa saya sama Allah itu, ya Allah, jadikan saya lebih kaya dari kemarin, yang halal dan barokah. Tapi saya tidak mau capek karena tubuh saya belum bisa banyak gerak. Saya mau tiap hari 5 kali bolak-balik masjid saja. Kalau secara manusia itu doa bodoh, tapi tidak bagi Allah. Hari ke-13 ada transfer masuk 3 juta. Ada yang bayar utang. Dan saya bisa makan dan juga sewa kamar. Kos 700.000. Saya terus beribadah dan doa. Ya, tidak saya rubah doa itu, hanya memohon agar lebih kaya dari kemarin dan bisa bolak-balik ke masjid untuk melakukan sholat. Sekitar bulan September akhir, nah berarti kemarin ya, saya kenal sama orang, ngobrol-ngobrol, karena kita sama-sama di dunia programmer. Dia kasih salah satu jalan. Saya coba jalanin. Alhamdulillah sejak Oktober akhir saya sudah punya penghasilan 300.000 per hari tanpa saya harus pergi kerja. Dan saat ini sudah 1,2 juta, Masya Allah, per hari. 1,2 juta per hari. Bahkan lebih ya. Bahkan lebih maju dari yang bahkan saya lebih maju dari yang ajarkan saya. Saat ini saya sudah bisa sewa apartemen dan saya janji saya harus tepati 10 menit sebelum azan saya sudah di masjid. Sholawatnya teman-teman, ini nih yang keren, 20-30 ribu sehari. Masya Allah. Ini nyata karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nih, saya tidak ngarang-ngarang ya. Ini dari salah satu member atau anggota grup dari ini ya, dari grup Kang Siroj Official ya. Nanti saya screenshot juga teman-teman, semoga ini bermanfaat ya buat teman-teman. Jadi apa sih gitu ya yang kita keluhkan gitu ya, apa sih yang kita ini hanya mendekat kepada Allah aja sebenarnya. Karena ketika kita hati kita mendekat kepada Allah, maka tidak ada ruang di dalam hati kita untuk mengeluhkan keadaan kita. Yang ada hanyalah bersyukur atas nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Bahkan kalau rasa syukur dikedepankan, teman-teman, itu kita malu untuk meminta kepada Allah. Malu karena apa? Betapa banyak nikmat sebenarnya yang belum kita syukuri ya. Betapa banyak nikmat yang belum kita syukuri. Akhirnya teman-teman sekalian, di akhir video ini, yuk kita sama-sama dawamkan lagi, istiqomahkan lagi sholawat kita ya. Perbanyak lagi intensitasnya. Kalau 1000 belum diijabah, tambah volumenya jadi 2000. Kalau 2000 belum diijabah, tambah sampai kayak bapak ini ya, sampai 30.000 per hari. Masya Allah. Jadi kalau targetnya 30.000 per hari, bayangkan ya, beliau sekarang sudah punya penghasilan 1,2 juta per hari dan kehidupannya lebih baik. Dan karena memang doanya beliau begitu, ingin lebih kaya dari kemarin. Karena beliau ini orang kaya,
kemudian bangkrut karena riba, dan beliau bertaubat 13 hari di masjid, dan sekarang masih istiqomah tinggal di masjid bolak-balik walaupun sudah punya apartemen. Teman-teman sekalian, barangkali itu yang bisa saya sampaikan sekelumit kisah, semoga bermanfaat ya kisah ini, dan saya juga belajar dari beliau. Masya Allah ya. Jadi kita itu, kata ulama ya, kun mustafidan kula yaumin ziyadatan. Jadilah kita ini orang yang selalu mengambil manfaat dari setiap kejadian, dan jadikan manfaat ilmu ya. Apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, jadikan itu sebagai ilmu bagi kita. Semoga bermanfaat, semoga istiqomah, dan semoga Allah kabulkan doa-doa kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.